Shalom Bapak Ibu semuanya yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita dipertemukan dalam ibadah Minggu 15 November 2020. Adalah satu kebahagiaan tersendiri bagi saya bisa menjangkau Bapak Ibu Saudara semua walaupun melewati ibadah online. Ibadah kita pada kali ini akan mengangkat tema mengapa harus membangun karakter Kristus. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas segala yang Dia ciptakan, atas apa yang ada di langit, atas apa yang ada di bumi. Begitu juga Dia berkuasa atas hati kita. Dia yang berkuasa membentuk kita dengan segala apa adanya kita. Ada satu bagian firman Tuhan dari Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai 27 berbunyi demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dengan iman kita meletakkan hati kita meletakkan percaya kita bahwa Allah kita berkuasa membentuk kita, mengarahkan kita kepada kepribadian yang seperti Dia. Dengan imanku pujian ini akan mengantar kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan bahwa Tuhan yang melakukan segala sesuatu atas hidup kita, Tuhan juga yang mengizinkan kita hidup yang diubahkan. Dengan imanku. Manusia, tapi itu pasti bagi
Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Dalam kesempatan ini kami boleh bersama-sama menaikkan pujian kepadamu. Kami bersyukur kami boleh menjadi bagian dalam pekerjaan baik-Mu. Kami bersyukur kami boleh menjadi orang-orang yang Kau panggil untuk meletakkan iman kami kepadamu. Untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami boleh diberi kesempatan untuk diubahkan dalam karakter kami yang seperti Engkau. Tuhan Yesus, kami mau serahkan waktu yang singkat. Kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami. Biarlah hanya Engkau saja yang berkuasa dalam hati, dalam pikiran, dalam perkataan kami. Nama-Mu yang dipermuliakan dari apa yang Kau layakkan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami saat kami melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu. Hanya Engkau Allah yang Tuhan yang melayakkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita tahu bahwa naik turun kehidupan kita seringkali mempengaruhi respon dan sikap kita terhadap Tuhan dan sesama. Hal yang sulit dalam hidup kita seringkali menyeret kita di dalam satu kemarahan, kepenatan, kekecewaan. Namun di saat kita meletakkan itu di dalam terang Tuhan, dalam bagian firman Tuhan, Mazmur pasal 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di saat kita merasa penat, di saat kita merasa tidak tahu harus merespon bagaimana dengan kondisi yang ada di sekitar kita, kembalilah kepada firman yang menjadi pelita dan terang Tuhan. Lagu Sertamu akan mengantar kita untuk menaikkan doa dan firman Tuhan. Tak pernah ku tahu hari esokku, kadang surya kan lenyap, kadang langit tampak suram, tapi terang Tuhan ada bagiku. Dipimpinnya hidupku sampai di akhir langkahku. Tuhan pegang tanganku selalu. Ku mau berjalan serta
pegang tanganku. Tuhan pegang tanganku selalu. Ku mau berjalan sertamu, meski banyak yang tak ku mengerti. Tuhan pegang tanganku selalu. Ku mau berjalan sertamu sampai di akhir langkahku, sampai di akhir langkahku, sampai di akhir langkahku. Pembacaan firman Tuhan pada kali ini diambil dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 begini bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan kali ini akan mengangkat tema, mengapa harus membangun karakter Kristus. Di saat kita mempersembahkan hidup kita kepada Kristus, Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita, kehidupan kita akan dimampukan untuk diubahkan. Karena kuasanya memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan di saat kita berserah kepada rancangannya bagi hidup kita. Sampai akhir hidupku akan mengantar kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Adi Cahyono.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan waktu ini Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bila sungguh Engkau yang boleh berbicara kepada setiap hati kami sekalian, dan biarlah firman-Mu yang boleh mengajar kepada kami. Hamba-Mu hanyalah alat-Mu, tapi biarlah sungguh kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh berbicara kepada hati kami sekalian. Kami mau serahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom, jemaat Tuhan Gereja Baptis Indonesia Waru. Dan siapapun Anda yang boleh melihat tayangan ini, kita kembali belajar bagian firman Tuhan. Tema kita di bulan November tentang membangun karakter Kristus. Minggu ini kita akan berbicara tentang mengapa membangun karakter Kristus. Kita bisa melihat sekarang ini dengan kemajuan teknologi yang sudah tidak ada lagi sekat-sekat, batas-batas antar wilayah, bahkan antar negara, seluruh yang ada di belahan dunia ini kita bisa melihat dengan begitu cepat. Informasi yang terjadi di belahan dunia tidak lagi berjarak, tidak lagi berselisih waktu sekian lama, dan saat ini apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa kita lihat dalam waktu yang sama dalam kehidupan kita sekarang ini. Belum lagi kemajuan-kemajuan ini yang mengekspos begitu banyak hal. Kemudian kalau kita melihat kepada anak-anak kita sekarang ini, mereka begitu dekat dengan teknologi. Bahkan kita sebagai orang tua terkadang terbatas kemampuan kita mengoperasionalkan handphone, gadget, dan lain sebagainya. Tetapi anak-anak kita begitu cekatan untuk mereka mengoperasikan. Belum lagi budaya-budaya yang terjadi di luar bangsa kita, daerah kita begitu cepat. Munculnya K-pop gitu ya, telah memberi dampak yang luar biasa terhadap anak-anak kita. Tentang gaya hidupnya, cara mereka berpakaian, kemudian cara mereka menyanyikan lagu-lagu K-pop yang begitu luar biasa. Ini membukakan kita sekalian bahwa bagaimana sekarang ini kita dalam situasi dan kondisi yang sedemikian rupa, dan hal ini sesuatu yang kenyataannya tidak dapat kita bendung dalam kehidupan kita. Apakah semua budaya itu buruk? Tidak. Tetapi memang kita perlu memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik terhadap kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan generasi kita, anak-anak kita, dan keluarga kita. Memang kita lahir dalam dunia yang dulu dengan kehidupan yang masih jauh dengan teknologi, dan ketika sekarang kita berhadapan dengan teknologi yang begitu luar biasa, ada sebuah tuntutan dalam kehidupan kita untuk kita tetap beradaptasi, tetapi memang kita tidak boleh kemudian kita melalaikan apa yang seharusnya tetap kita bangun dalam kehidupan kita, termasuk apa yang harus senantiasa kita ajarkan kepada anak-anak kita, hal-hal mendasar apa yang harus tetap kita ajarkan kepada anak-anak kita sekalian, supaya mereka yang hidup dalam kondisi zaman sekarang ini, mereka hidup dengan kekinian, tetapi mereka tidak kehilangan pondasi dalam kehidupan mereka, yaitu karakter seperti Kristus inilah yang harus tetap kita tumbuhkan kepada anak-anak kita sekalian. Di mana generasi-generasi sekarang ini begitu banyak mereka yang sudah tidak peduli terhadap kehidupan keagamaan. Jikalau kita sebagai orang tua memberikan kelonggaran-kelonggaran yang lebih, maka kemudian apa yang kita harapkan dari anak-anak kita terhadap keimanan dalam kehidupan mereka sekalian? Pernah saya menyinggung, tidak sedikit orang tua yang mengeluarkan ratusan ribu bahkan jutaan
untuk memasukkan anak-anaknya mengikuti les privat dalam mata pelajaran tertentu, keahlian tertentu. Tetapi terkadang orang tua memberikan kelonggaran sebebas-bebasnya kepada anak-anaknya untuk mereka tidak ikut di dalam sekolah minggu, untuk mereka mengabaikan tugas-tugas di dalam pendidikan sekolah minggu, di dalam sekolah agama, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita bangun dalam kehidupan kita, sehingga muncul pertanyaan mengapa harus membangun karakter Kristus. Karena memang ini dasar yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan ini yang diajarkan oleh bagian firman Tuhan bagi kehidupan kita. Apa yang kita harapkan dari iman anak-anak kita ketika kita tidak memberikan pendampingan terhadap kehidupan mereka? Demikian juga bagaimana mereka melihat kehidupan kita sebagai orang tua yang dapat menjadi teladan, yang dapat menjadi kesaksian ketika dalam kehidupan kita sendiri tidak mengalami pertumbuhan dalam karakter dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Bagaimana kita akan mengajarkan ketaatan kepada anak-anak kita sementara ketika kita tidak hidup dalam ketaatan? Bahkan terkadang terlalu mudah kita komplain terhadap gereja ketika gereja memberikan standar-standar tertentu kepada jemaat, kepada anak-anak dalam sekolah minggu dan lain sebagainya. Tetapi dalam dunia sekuler kita tahu betul, dalam dunia pendidikan pun ada kurikulum yang dibuat, bahkan kemudian juga ada hal-hal yang ingin dicapai. Seringkali guru pun berharap bahwa anak ini dianggap berhasil ketika dia sudah mencapai A, B, C, dan lain sebagainya. Tetapi ketika hal itu diberlakukan dalam kehidupan kegerejaan, terkadang kita komplain. Gereja sebagai lembaga rohani seharusnya tidak seperti itu, tidak seperti dan lain sebagainya. Lalu apa yang ingin kita harapkan terhadap kerohanian kehidupan kita, kerohanian anak-anak kita ketika dalam kehidupan kita tidak membangun karakter itu dalam kehidupan kita? Bagian firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua jelas dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma sekaligus kepada kehidupan kita sekarang ini. Dikatakan dalam bagian firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amsal menuliskan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Amsal menuliskan bahwa takut akan Tuhan memperpanjang umur. Amsal menuliskan takut akan Tuhan memberikan ketentraman, kedamaian. Sehingga ketika kita berbicara mengapa membangun karakter Kristus, bahwa setiap kita mengharapkan sesuatu yang baik, kita mengharapkan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Tetapi jika dalam kehidupan kita tidak membangun karakter Kristus, bagaimana kita menjadi tahu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus dalam kehidupan kita? Rasul Paulus menegaskan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Konsep ibadah yang benar sesungguhnya tidak hanya ketika kita setiap minggu datang ke gereja memuji Tuhan bersama-sama,
Tetapi Rasul Paulus menegaskan ibadah yang sesungguhnya adalah tentang bagaimana kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Artinya apa? Kalau setiap minggu kita beribadah di gereja, mungkin kita tidak pernah datang terlambat, bahkan kita tidak pernah pulang cepat, atau mungkin dikatakan bahwa kita selalu datang awal pulang terakhir dalam beribadah. Tetapi ketika karakter dalam kehidupan kita tidak memiliki karakter seperti Kristus dalam kehidupan kita di luar gereja, maka Rasul Paulus mengingatkan sesungguhnya ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan kita setiap minggunya tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Apakah kemudian kita akan bertanya, kalau begitu tidak usah ibadah? Nah, inilah kembali kepada kehidupan kita. Tentang apa? Tentang hati yang mau diperbaharui dalam kehidupan kita. Kalau seseorang tidak memiliki hati untuk diperbaharui dalam kehidupannya, maka ketika seseorang datang untuk beribadah, ibadah itu sesuatu yang hanya sekedar formalitas, sesuatu yang tidak ada nilainya. Bahkan ketika kita datang beribadah pun juga kita akan terlalu mudah untuk tersinggung. Oh, khotbahnya menyakiti. Oh, khotbahnya menyinggung dan lain sebagainya. Tapi ketika seseorang sungguh-sungguh rindu diubahkan dalam kehidupannya, ketika seseorang sungguh-sungguh menyadari saya rindu untuk bertumbuh, saya rindu untuk hidup saya menjadi seperti yang dikehendaki oleh Kristus, maka ketika seseorang datang beribadah, ketika dia mendengarkan firman Tuhan yang menegur hidupnya, menegur apa yang dia lakukan dalam kehidupannya, maka dia akan bersyukur karena Tuhan telah mengingatkan melalui firman Tuhan. Dan itu akan mendorong kehidupannya untuk dia akan semakin berubah, dia akan semakin bertumbuh dalam kehidupannya di dalam pembangunan karakter di dalam kehidupan mereka. Dan ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus, mempersembahkan tubuh, mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sebagai bentuk syukur kita, persembahan kehidupan kita kepada Tuhan. Ketika kita datang untuk beribadah, kita rindu memuliakan Tuhan, kita rindu untuk ditumbuhkan oleh karena kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Ketika kita ditegur, kita akan bersyukur karena firman Tuhan yang menegur kehidupan kita. Ketika kita melayani Tuhan, maka tujuan kemuliaan ditujukan kepada Tuhan. Tidak akan mudah dalam kehidupan kita untuk menjadi orang-orang yang begitu mudah menghujat orang, menyalahkan orang, menyakiti orang. Ketika kita tahu apa yang diharapkan tentang ibadah dalam kehidupan kita. Rasul Paulus juga mengungkapkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bahwa kita tahu dunia telah mengalami perubahan yang begitu luar biasa. Kenyataannya kita berada di antara dunia yang berubah sedemikian rupa, di mana nilai-nilai moral, nilai-nilai agama telah tergerus. Sehingga ketika dalam kehidupan kita sebagai bagian dari orang-orang percaya, kita tidak membangun kehidupan kita sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Kristus dalam kehidupan kita. Apa yang kita harapkan dari kita, dari anak-anak kita, dari keluarga kita. Bagi saya secara pribadi, saya merasa bangga ketika saya minta anak-anak saya untuk memimpin doa makan, doa tidur. Mungkin kita menganggap itu sepele, itu sesuatu yang mudah. Ya, itu sesuatu yang mudah.
Tetapi terkadang sesuatu yang kita anggap mudah seringkali kita abaikan dalam kehidupan kita. Pembangunan karakter dalam kehidupan kita penting. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mengapa membangun karakter Kristus? Karena ada sebuah harapan yang sangat jelas. Ada sebuah hasil yang sangat jelas yang diungkapkan dalam bagian firman Tuhan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jelas hasil akhir. Mengapa kita membangun karakter Kristus? Karena ada hasil yang diungkapkan dengan jelas bahwa kita akan dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kembali, di awal saya mengungkapkan, Amsal menuliskan, takut akan Tuhan permulaan dari segala hikmat. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Takut akan Tuhan memberikan ketentraman, kedamaian, dan banyak hal yang diungkapkan di dalam Amsal. Kalau Allah telah membukakan sedemikian luar biasanya bagi kehidupan saudara dan saya, ketika Rasul Paulus mengungkapkan untuk kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus yang berkenan kepada Allah, bahwa itu adalah ibadahmu yang sejati, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia, tapi kita berubah oleh pembaharuan budi kita, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika kehidupan kita memiliki karakter Kristus, di gereja, di rumah, di tempat pekerjaan, di masyarakat, kehadiran kehidupan Anda akan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Kehidupan saudara, kehadiran saudara menjadi kesukacitaan, menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi ketika kita hanya menunjukkan kesalehan di lingkup gedung gereja, apa artinya? Karena karakter ini, karakter yang harus melekat. Anda akan sungguh-sungguh bijak ketika Anda hidup dalam kehidupan bergereja, hidup dalam keluarga, hidup dalam masyarakat, hidup di dalam pekerjaan, dimanapun. Ketika Anda telah membangun karakter Kristus dalam kehidupan Anda akan melihat sesuatu yang luar biasa yang Allah kerjakan bagi kehidupan Anda sekalian. Saat ini, kalau Tuhan anugerahkan Anda sebagai seorang pemikir, pikirkanlah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar untuk kehidupan Anda, untuk kehidupan orang lain. Kalau Tuhan saat ini menitipkan begitu banyak kekayaan atau materi dalam kehidupan Anda, gunakanlah semuanya itu, kekayaan Anda, materi yang ada dalam kehidupan Anda, untuk kebaikan orang lain. Kalau Tuhan mengaruniakan talenta karunia dalam kehidupan Anda, pergunakanlah itu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Karena apapun yang saat ini Tuhan percayakan dalam kehidupan Anda pergunakan untuk kebaikan orang lain, percayalah, maka segala kebaikan-kebaikan akan dilimpahkan dalam kehidupan Anda sekalian. Mengapa kita membangun karakter Kristus? Karena saudara dan saya percaya kepada Kristus, maka karakter Kristus harus melekat dalam kehidupan kita, dan itu yang akan mendatangkan
segala kebaikan bagi kehidupan saudara dan saya. Sekalipun kita berada di antara perubahan-perubahan yang luar biasa yang memungkinkan melunturkan, menggugurkan iman, percaya, ketaatan, kesalahan dalam kehidupan kita. Ketika kita membangun kehidupan kita dalam karakter Kristus, maka Kristus yang akan berkarya dalam kehidupan saudara dan saya. Mengapa membangun karakter Kristus? Karena itu kerinduan Kristus, dan Kristus akan berkarya dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami sungguh rindu untuk kami boleh terus bertumbuh dalam karakter Kristus. Kasih yang boleh terus kami tumbuhkan. Untuk kami boleh ditumbuhkan dalam pengampunan-pengampunan dalam kehidupan kami. Supaya kehidupan kami pun boleh senantiasa dipakai, diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi semakin banyak orang dalam kehidupan kami sekalian. Bukalah hati kami, ubahlah kami Tuhan, supaya kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa memperbaharui kehidupan kami sekalian. Jemaat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Damai sejahtera Allah, berkat Allah, kasih Allah nyata atas kehidupan saudara dan saya. Teruslah membangun karakter Kristus dalam kehidupan saudara dan saya, dan kita akan melihat karya Tuhan yang sungguh luar biasa yang dinyatakan kepada kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Ibadah sudah usai. Terima kasih sudah menyaksikan ibadah bersama Gereja Baptis Indonesia Waru di Minggu 15 November 2020. Tetap sehat, tetap sukacita, dan tetaplah membangun karakter Kristus. Tuhan Yesus memberkati.